Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah Fisika Citra yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Agus Mulyono, MKes, di mana untuk proyek saya yakni berjudul identifikasi tumor otak melalui analisis tekstur citra magnetic resonance imaging atau MRI dengan metode Gray Level Run Length Matrix atau GLRM dan Support Vector Machine atau SVM. Nah, pertama-tama di sini saya akan menampilkan latar belakang dan research-nya. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, di sini untuk permasalahan global itu ada 308.102 kasus tumor otak baru per tahun di dunia menurut data dari Globocan tahun 2020. Tingkat kematian mencapai lebih dari 80% dari seluruh kasus. Di Indonesia terdapat lebih dari 6.000 kasus baru setiap tahunnya. Nah, untuk tantangan diagnosisnya, interpretasi citra MRI saat itu masih banyak yang manual dan juga subjektif, di mana interobserver variability-nya itu tinggi, kesulitan deteksi lesinya itu kecil atau kontrasnya itu rendah, proses biopsi invasif dan memakan waktu dan cukup banyak memakan waktu. Untuk solusi yang saya usulkan di sini pemanfaatan kecerdasan buatan untuk analisis objektif, konsisten dan cepat. Ini berbasis dari machine learning ya. Nah, selanjutnya research gap-nya di sini ada 3 research gap dari Jena, Kibria dan Ayadi. Di situ dapat teman-teman lihat. Selanjutnya untuk celah penelitiannya perlu sistem klasifikasi multiclass yang efisien dengan GLRM SVM untuk membedakan jenis tumor spesifik, terutama untuk membedakan otak normal dan 3 jenis tumor di sini yakni glioma, meningioma dan juga pituitari. Nah, disertai analisis karakteristik tekstur untuk interpretasi klinisnya. Selanjutnya yakni rumusan masalahnya. Di sini ada rumusan masalah, tujuan dan juga manfaat. Dapat teman-teman lihat pada layar. Untuk rumusan masalahnya ada 2, tujuannya juga ada 2, dan juga manfaat penelitiannya ada manfaat teoritis dan juga praktisnya. Selanjutnya kajian teori. Nah, kajian teori ini memuat tentang apa itu tumor otak. Tumor otak adalah massa sel abnormal di otak yang tumbuh tidak terkendali dan dapat bersifat jinak maupun ganas. Untuk MRI-nya, apa itu MRI? Merupakan modalitas pencitraan utama untuk deteksi tumor otak karena kontrasnya itu tinggi, jaringan lunaknya yang tinggi dan tidak menggunakan radiasi pengion. Jadi relatif aman untuk digunakan. Dan juga di sini ada apa itu GLRM. GLRM itu adalah metode ekstraksi fitur tekstur yang menghitung panjangran pixel dengan intensitas keabuan yang sama dalam arah tertentu. Nah, untuk fiturnya di sini ada 7, mulai dari SRE, LRE, GLN, RLN, LGRG, dan HGRE, dan juga RP. Nah, selanjutnya apa itu SVM? SVM itu merupakan algoritma supervised learning yang mencari hyperplane optimal untuk memisahkan data antar kelasnya dengan margin yang maksimal. Dimana di sini untuk kelasnya itu ada 4 kelas, mulai dari normal, glioma, meningioma, dan juga pituitari. Di sini menggunakan strategi one for all atau OVA. Nah, untuk selanjutnya di sini saya tampilkan untuk diagram alih penelitiannya, dimulai dari pengambilan data, lalu meload data ke dalam GUI-nya, dilanjutkan untuk pre-processing data. Pre-processing itu ada 2 tahap, yakni cropping citra dan juga grayscaling. Selanjutnya setelah kita grayscaling, kita masukkan ke ekstraksi fitur GLRM yang 7 fitur tadi, dan dilanjutkan dengan pengklasifikasian SVM dari range ekstraksi fitur GLRM itu, dan juga dapat kita analisis selanjutnya, yakni menganalisis data yang dihasilkan dari pengklasifikasian SVM-nya. Dan juga selesai. Nah, selanjutnya di sini ada metode penelitian, di mana jenis metode penelitian saya ini adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis perhitungan dan evaluasi nilai. Nah, sumber datanya itu dari Brain Tumor MRI Dataset dari website Data Kaggle, di mana di situ dibuat oleh Mas Utni Pafar.
Nah, di situ saya ambil total 260 citra, di mana setiap kelas itu ada 65 citra. 65 citra normal, 65 glioma, 65 meningioma, dan juga 65 militari. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya itu nanti setelah kita ambil 260 data, saya pisahkan menjadi dua rumpun, yakni data latih dan juga data uji, di mana data latihnya itu ada 200, jadi setiap kelasnya itu ada 50 citra per kelas, dan juga data uji itu ada 60 citra, di mana per kelasnya itu ada 15 per kelas, 15 citra per kelas. Nah, untuk metode analisis datanya di situ dari pra pemrosesan atau pre-processing, di situ ada cropping dan grayscaling, kemudian ekstraksi fitur menggunakan metode GRLM, dan juga selanjutnya klasifikasi, melatih dan menguji model SVM-nya, dan juga evaluasi. Nah, evaluasi ini mengukur performa model dengan confusion matrix. Nah, di situ ada kita hitung nanti akurasi, presisi, sensitivitas, spesifitas, dan juga advanced score-nya. Untuk instrumennya sendiri di sini saya menggunakan software dari MATLAB R2025A. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, dari metode sebelumnya kan kita akan melakukan cropping citranya terlebih dahulu. Nah, di sini saya tampilkan pada gambar 4.1 di mana citra awal MRI itu, dan selanjutnya 4.2 di situ ada kotak merah untuk area pemotongannya, dan juga 4.3 itu hasil pemotongan citra MRI-nya, di mana di sini saya potong menjadi 36 x 36 pixel. Nah, dari hasil pemotongan citra ini kita dapat lihat nanti matrik intensitasnya atau matrik run length-nya. Di sini yang saya tampilkan di situ adalah intensitas setiap pixel, di mana di situ saya ambil 4x4 untuk setiap pojoknya, pojok kiri atas, kanan atas, dan juga kiri bawah, dan juga kanan bawah. Nah, di situ dapat dilihat bahwasanya matriks yang untuk intensitas matrik run length yang pertama yang sebelah pojok paling atas, kalau kita baca dari atas kiri, di situ ada 79, 90, 96, 98, dan juga yang nomor 2 dan selanjutnya. Nah, di sini juga yang di samping itu, di mana di situ ada 7 fitur kan. Sebelumnya ada SRE, LRE, GLN, RLN, LGRE, HGRE, dan juga RP. Nah, di situ nanti akan keluar setiap nilai fiturnya. Nah, di sini saya tampilkan hanya range-nya saja, bahwa range dari di sini saya jelaskan bahwa anggap kita ambil yang di glioma ini ya. Nah, di glioma ini untuk nilai SRI-nya itu range-nya sekitar 0,911558 sampai dengan 1,58 dan seterusnya sampai ke RP-nya itu ada 0,721836 sampai 1,126929 seperti itu. Ini untuk data trainingnya ya. Di sini saya tampilkan untuk data range nilai fitur GRLM pada data testing. Dimana untuk glioma sendiri di sini untuk SRE-nya itu 0,988576 sampai 1,390239. Sampai RP-nya di sini 0,779900 sampai 1,099923. Untuk nilai range nilai fitur GRLM-nya seperti ini. Nah, selanjutnya yakni untuk confusion matrix-nya. Setelah saya mendapatkan nilai dari masing-masing fitur, di situ saya training dulu untuk data trainingnya. Namanya kan juga data training, jadi kita training untuk permodelan SVM sebagai otak atau main yang akan kita gunakan untuk mengklasifikasi si data ujinya nanti. Di situ akan ada di dalam tombol klasifikasi, dimana nanti itu ketika kita pemencet tombol klasifikasi, di situ datanya akan dianalisis sama si SVM-nya. Ini masuk ke jenis tumor atau normal gitu. Jadi dia akan memprediksi. Nah, jadi di sini ada confusion matrix kan, hasil dan pembahasannya. Di sini ada confusion matrix di mana untuk nilai TP dan TN-nya itu adalah ada 15
semua. Jadi semua itu benar diprediksi bahwa di kelas itu. Jadi untuk normal benar diprediksi normal, glioma benar diprediksi glioma, meningioma benar diprediksi meningioma, pituitari juga benar diprediksi pituitari oleh si SVM-nya tadi setelah kita ini. Nah, setelah kita mendapatkan komposisi matriks, kita bisa menghitung si akurasinya, mulai dari akurasi, presisi, recall atau sensitivitas dan juga spesifisitas dan juga evansor-nya. Di sini untuk rumus akurasi itu adalah TP plus TN per TP plus TN plus FP plus FN dikalikan 100%. Nah, di situ karena kita benar semua, tidak ada false positif ataupun false negatif, di sini dapat disimpulkan bahwa dia itu 15 per 15 kali 100% itu adalah 100%. Nah, juga presisinya itu rumusnya TP per FP kali 100%. Nah, di situ ada 15 per 15 kali 100% itu adalah hasilnya 100%. Untuk recall-nya itu TP per TP plus FN dikali 100 sama dengan 15 per 15 kali 100 juga. Nah, spesifitasnya juga gitu juga, hasilnya 100%, evaluasinya juga 100%. Jadi meskipun nilai nilai saat kita training akurasinya itu yang saya dapatkan itu kan 95,5%. Nah, tapi di sini sistem atau si otaknya itu berhasil mengklasifikasi bahwasanya citra normal itu adalah normal, glioma, meningioma dan meningioma, pituitari dan adalah pituitari. Jadi untuk kasus data uji kita itu semua diprediksi benar seperti itu. Meskipun ada margin of error-nya atau margin dari kesalahan prediksinya itu ada sekitar 4,5%-an. Seperti itu. Untuk menganalisis karakteristik tekstur dari masing-masing kelas, di situ dari range nilai fitur kita ambil midpoint-nya dulu. Jadi dari range itu kita ambil midpoint-nya, mulai dari SRE, RLE, GLN, RLN, LGRE, HGRE dan juga RP-nya. Nah, di sini untuk SRE-nya midpoint-nya 1,200956, untuk LRE itu 38,137 sekian dan juga GLN-nya 193,4 sekian, RLN-nya itu 647, sekian, LGRE-nya itu 0,325, untuk HGRE-nya 206,7575, untuk RP-nya itu 0,975. Nah, di mana di sini diberi keterangan bahwasanya ketika nilai midpoint, nilai range-nya itu lebih besar sama dengan midpoint, itu adalah halus, untuk SRE dan RLE itu kasar, untuk GLN itu heterogen, RLN itu heterogen, LGRE dan HGRE itu banyaknya tingkat keabuannya dan juga RP itu adalah tingginya. Nah, ketika dia itu lebih kecil daripada midpoint, itu SRE-nya itu mengindikasikan bahwa dia itu citra teksturnya itu adalah kasar, LRE-nya untuk LRE itu dia mengindikasikan bahwanya halus, untuk GLN itu dia berarti dia tekstur citranya itu homogen, dan juga LGRE dan HGRE-nya itu sedikit seperti itu. Nah, juga nilai RP-nya berarti intensitas run per rectangle-nya itu rendah seperti itu. Nah, dari data ini kita dapatkan karakteristik tekstur pada masing-masing kelasnya. Jadi selanjutnya ini adalah tabel karakteristik tekstur pada masing-masing kelas. Nah, di sini ada SRE dan LRE itu mengindikasikan bahwa tekstur citra itu kasar atau halus, gray level atau run length-nya ini untuk menentukan bahwasanya teksturnya itu heterogen atau homogen, dan juga LGRE dan HGRE-nya itu mengindikasikan bahwasanya intensitasnya itu banyak atau sedikit, dan juga run per rectangle itu mengindikasikan tinggi dan rendahnya si run per rectangle-nya. Jadi kita dapat simpulkan bahwasanya pada kelas normal itu cenderung halus. Nah, dan juga gray level dan rectangle-nya itu cenderung homogen. Untuk intensitas low dan high gray level-nya itu sedikit, rectangle-nya itu rendah, masih ada sedikit ketidakteraturan pada SRE-nya untuk si normal.
Nah, selanjutnya untuk glioma. Nah, di glioma sendiri di sini kita dapat lihat bahwa tekstur itu lebih kasar pada saat short run dan juga run lengthnya itu sangat halus. Nah, gray level dan run lengthnya itu sangat homogen. Untuk run-nya itu atau RP-nya itu rendah. Nah, sedikit di sini ada sedikit low gray level dan juga banyak high gray level. Nah, untuk kelas meningiomanya sendiri kita dapat lihat bahwasanya mirip dengan kelas normal. Short run-nya itu lebih kasar dan long run-nya itu lebih halus. Gray level dan right angle-nya itu cukup homogen. Gray level dan run length-nya itu cukup homogen. RP-nya atau right angle-nya itu rendah. Nah, distribusi gray levelnya ini sedikit berbeda dari si normal tadi. Jadi kita dapat lihat pada gray levelnya itu sedikit berbeda. Ada sedikit perbedaan untuk meningioma dan juga kelas normalnya. Nah, selanjutnya yakni untuk kelas pituitari. Nah, di pituitari itu paling berbeda, dimana teksturnya itu sangat halus, short run dan long run-nya itu tinggi, RP-nya itu sangat tinggi, gray levelnya itu sangat halus, intensitas low atau high gray levelnya itu sangat sedikit, dan juga untuk run length-nya itu cukup heterogen. Jadi seperti itu untuk penjelasannya. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke pemrogramannya biar kita sama-sama tahu untuk pemrogramannya ya. Baik, selanjutnya di sini yakni lanjutan dari presentasi saya untuk project identifikasi tumor otak menggunakan GRLM dan juga SVM. Nah, di sini ada tombol load data. Di sini load data di sini digunakan untuk meload data citra yang sudah di cropping. Kenapa kok udah di cropping? Karena saya sudah melakukan cropping terlebih dahulu menggunakan GUI yang ini. Jadi saya menggunakan untuk croppingnya menggunakan GUI berbeda dari GRLM-nya. Jadi tidak saya jadikan satu, karena nanti kalau dengan alasan kalau saya jadikan satu nanti untuk aksesnya atau citra yang ini itu nanti untuk menampilkan citranya atau gambarnya itu nanti ketumpuk. Jadi di sini kan udah full nih, udah full ada 4. Nah, kalau ditambahin nanti kebanyakan untuk UI aksesnya seperti itu. Jadi saya bikin GUI yang berbeda. Nah, di sini untuk croppingnya kita kan untuk tahap pertama itu kan pre-processing itu ada cropping. Nah, di sini untuk kita load data. Jadi load data nanti akan masuk di sini. Kita bisa coba kita run. Nah, kan di sini sudah keluar kan. Nah, di sini untuk tombol load citranya di situ kita akan meload citra untuk citra yang masih full. Jadi kita ambil di sini dari dataset, dari data training, kita coba ya. Nanti kita coba yang pituitari umpama ya. Kita coba pituitari. Kita ambil all files. Itu kita seumpamanya kita ambil pituitari yang ke 10 ini atau yang ke ini, yang kita cari yang paling besar atau agak besar. Di sini ada pituitari 58. Kita coba open. Di situ akan keluar di UI access sebelah sini. Tunggu sebentar, dia lagi proses. Nah, di sini udah keluar, baru kita pencet cropping. Nah, untuk proses croppingnya sendiri di sini nanti akan keluar pemberitahuan terlebih dahulu, karena kalau kita langsung ke sini itu tidak bisa. Kita nunggu pemberitahuan lagi bahwasanya kita udah bisa cropping atau enggaknya. Nah, di sini udah ada instruksi bahwa silahkan klik pada titik pusat area yang ingin di crop di panel kita. Kita klik OK dulu. Di sini nanti akan berubah menjadi seperti itu. Kita cari titik tengahnya yang sekiranya di sini itu tidak ada bocor untuk dari otak aslinya. Nah, setelah itu kita save. Nah, setelah kita save, anggaplah di sini ya. Kita taruh di sini, kita save, crop. Oke. Nah, setelah kita ini, kita bisa reset ataupun kita close, kita X untuk sininya. Oke, setelah itu kita akan kembali lagi kepada GUI MATLAB yang
pertama tadi di sini untuk identifikasi tumor otaknya. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk tombol-tombolnya. Di sini ada tombol load. Tombol load ini untuk memasukkan data citra yang udah kita potong sebelumnya dan juga nanti kita grayscaling. Kenapa di sini ada grayscaling? Nah, grayscaling di sini itu untuk menghubungkan atau menyelaraskan intensitasnya ke dalam intensitas keabuan, dimana itu untuk intensitas keabuannya ada 0 sampai 255, dimana 0 itu adalah hitam, 255 itu adalah putih. Nah, kenapa RGB itu nggak bisa, Kak? Karena di GRLM di sini itu dia itu menghitung dari tingkat keabuannya. Dia itu akan menganalisis fitur-fitur GRLM itu dalam tingkat keabuan, bukan di RGB. Jadi kita harus mengkonversi dari citra yang RGB ke grayscale terlebih dahulu, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada ekstraksi ciri. Nah, ekstraksi ciri ini isinya itu ada untuk menganalisis fitur-fiturnya. Jadi mulai dari SRE, nanti ada di sini GRM. Jadi seperti itu, nanti dari 0 derajat, SRE, LRE, LRN, di sini ada semua di sini. 90 derajat, 135 derajat, dan 135 derajat. Nah, nanti untuk data ratanya akan ditampilkan untuk data ratanya yang akan ditampilkan di sini. Nah, untuk klasifikasi. Nah, klasifikasi di sini itu nanti untuk memprediksi bahwasanya dia itu nanti masuk ke normal, glioma, atau meningioma, atau pituitari. Dan jika si sistem itu tidak bisa mempredik, dia itu akan keluar undefined. Jadi dia itu tidak bisa memprediksi citra tersebut. Kita coba ya. Di sini kita coba run. Habis itu kita load citra. Nah, di sini hasil croppingnya kita masukkan. Kita grayscale. Nah, setelah kita load citra kan tadi keluar histogramnya juga, dan histogramnya di sini untuk sumbu X-nya ada intensitas dan juga sumbu Y-nya ada frekuensi. Dan juga ketika kita grayscale, ketika dia udah selaras, bahwasanya jadi dia itu nggak ada perbedaan untuk histogramnya juga, jadi intensitas dan frekuensinya sama. Dan juga kita klik ekstraksi ciri. Nah, setelah kita klik ekstraksi ciri, nanti di comment window-nya pada MATLAB-nya itu udah ada seperti ini. Jadi ekstraksi fitur GRLM. Jadi dari setiap sudut dari 0, 45, 90 dan 130. Nah, di sini untuk average-nya ditemukan seperti ini. Kita lihat apakah sudah sesuai. 0,6038. Oke, udah sesuai, dan juga 0,4992 untuk RP-nya. Oke, udah sesuai ya. Jadi coba kita pencet untuk klasifikasinya. Nah, di sini tadi kan kita kan menggunakan pituitari 0058. Jadi dia itu berhasil mempredik bahwa citra yang sudah kita potong tadi itu adalah pituitari. Jadi seperti itu untuk simulasi dari GUI MATLAB yang saya buat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi project mata kuliah fisika citra pada kali ini untuk judul identifikasi tumor otak melalui analisis tekstur citra magnetic resonance imaging atau MRI menggunakan metode Gray Level Running Matrix atau GRLM dan Support Vector Machine atau SVM. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.